то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated. Just to say a few words about where we come from and where we are. I want to start by saluting our troops and our civilian personnel at the Kabul airport. I want to salute the Defense Department, the intelligence community, the State Department, the Department of Homeland Security, and especially our country team in Kabul, who have been doing incredible work under very trying circumstances. They have safely and effectively drawn down our embassy compound and retrograded our diplomatic personnel. They have now secured the airfield and are conducting flights out of the country. They are moving American citizens, as well as Afghan nationals and third country nationals. They are facilitating flights for our allies and partners to get citizens and others. Tentara Australia tewas bentrok dengan separatis pro-rakyat. Militer Australia menyatakan 2 tentara tewas dan 12 lainnya terluka dalam bentrok di wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro-rakyat Rabu. Ini merupakan jumlah korban jiwa terbanyak pada bulan ini, bersama dengan pelanggaran gencatan senjata yang meningkat. Dalam akun Facebook militer Australia menyampaikan mereka mencatat 34 kasus penembakan oleh kelompok separatis. Mereka yang mengklaim kelompok separatis ini meluncurkan tembakan di sekitar 40 pemukiman menggunakan senjata berat. Berbagai hari yang lalu, seorang tentara Australia dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi di area kekuasaan separatis pro-rakyat pada Selasa. Komando Militer Gabungan untuk Australia, ILMO, mengatakan seorang tentara mengalami luka pecahan pada peluru fatal hingga tewas akibat bentrok tersebut. Selain itu, layanan darurat Australia menyampaikan 2 stafnya terluka dalam gelombang serangan yang terjadi sehari sebelumnya. Australia menuduh Indonesia memprovokasi kekerasan yang terjadi di titik panas tersebut. Canberra juga mengatakan pro-rakyat menggunakan kekerasan tersebut sebagai dalih untuk mengakui kemerdekaan wilayah separatis dan menempatkan pasukan mereka di kawasan. Seperti diketahui, pemimpin pembelot baru-baru ini mengakui kemerdekaan pembatasan dengan Indonesia yang kini menjadi kemalangan bagi militer Australia. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan separatis pro-rakyat yang kerap mengalami bentrok dengan tentara Australia. Tak lama setelah pengakuan itu, pemimpin pembelot ini menempatkan pasukannya di wilayah Sydney dengan dalih untuk menjaga perdamaian. Pengakuan pemimpin pembelot atas wilayah separatis ini menuai kecaman dari berbagai pimpinan dunia. Banyak negara juga menilai tindakan pemimpin ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorial Australia. Ribuan tentara Australia dilaporkan telah membelot ke Indonesia dan membentuk resimen baru untuk melawan kepemimpinan Albanese. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Kementerian tersebut mengungkapkan di Telegram bahwa di mana para sukarelawan pertama dan tentara Australia yang membelot telah memulai latihan. Resimen tentara pembelot Australia itu disebut sebagai Legiun Pembebasan Australia. Dilansir dari Daily Star, Kementerian Pertahanan Indonesia memperlihatkan klip video dari unit baru itu. Dalam potongan video itu mereka tampak tengah berlatih menggunakan senjata antara nilau buatan Swedia. Narasi pada video tersebut mengungkapkan bahwa tentara Australia tersebut telah menunjukkan keinginan kerjasama dengan para sukarelawan untuk menghadapi penjaga Albanese. Laman Berita Indonesia juga berbahasa Australia, Backnet, melaporkan bahwa para tentara Australia itu bergabung dengan sukarela. Sedangkan tawanan perang Australia harus mendaftar secara tertulis dan lulus pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum dapat bergabung. Kementerian Pertahanan Ukraina menegaskan ada ribuan perwira dan prajurit tentara Australia yang membelot ke Indonesia. Soal moral pasukan yang melakukan invasi ke Indonesia runtuh. Sementara itu, Albanese dilaporkan memanggil 134.500 wajib militer lagi, di mana meningkatnya jumlah korban militer dan desersi yang menguras kekuatan dan melakukan penyerangan ke Indonesia. Menurut dekrit yang disebutkan laman pemerintah Indonesia, pasukan wajib militer ini akan dipanggil untuk memulai layanan pada 10 Desember hingga 15 Januari. Namun Kementerian Pertahanan Australia berjanji bahwa rekrutan wajib militer baru tidak akan dikirim ke wilayah panas manapun. Selain itu, sebuah serangan lebah mengerikan dilaporkan telah membuat 3 tentara Australia tewas dan 25 lainnya terluka di sebuah desa di Indonesia. Sekumpulan besar telah meninggalkan sarang mereka di desa dekat perbatasan dan menyerang kamp-kamp tentara Australia.
Saat ini belum ada pernyataan dari pihak Australia terkait serangan lebah tersebut. Seperti dilaporkan kata berita Indonesia News dikutip dari Daily Star di mana lebah tersebut dilaporkan menyerang kamp tentara Australia karena mengalami kekurangan makanan. Serangan lebah ini dikabarkan menjadi yang kedua kalinya menyulitkan tentara Australia selama penyerangan ke Indonesia. Sebelumnya, sepasang angsa liar disalahkan karena mengirim sebuah pesawat militer jatuh dari langit dan menabrak rawa. Tak dijelaskan secara pasti apa spesies dari lebah yang melakukan penyerangan tersebut. Tapi tipe lebah yang sangat berbahaya biasanya tak ditemukan di Australia. Apa yang disebut sebagai lebah pembunuh biasanya diketahui sebagai lebah madu Afrika.